Assalamualaikum YouTuber. Ada pertanyaan nih, masuk ke kolom komentar. Gitu dong, nggak usah malu-malu. Pertanyaannya gini, kita simak ya. Bang, ada notif, tapi subscriber gua nggak nambah. Itu larinya kemana bang? Nah, pasti semua para YouTuber pemula itu bingung, dibuat heran, dibuat tercengang karena ada notif tapi subscribernya nggak nambah, ya kan? Itu bisa ada dua kemungkinan. Jika yang pertama ada notif, subscribernya terbaca, tidak ada notif, itu masuknya kemana? Yang pertama, masuknya bisa ke YouTube Studio. Itu pasti, jika memang ada notif tapi di beranda video atau di beranda channel kalian, subscribernya tidak nambah tapi malah adanya di YT Studio. Ya, ngerti ya sampai sini ya? Karena memang sering banget terjadi hal-hal seperti ini itu, subscribernya tidak bertambah di channel beranda YouTube teman-teman, tapi malah ada yang bertambah di YT Studio. Nah, maka dari itu nggak usah panik, itu sama-sama masuk. Yang penting bagaimana caranya untuk memunculkan kembali subscriber yang ada di YT Studio berada di channel beranda teman-teman. Nah, syaratnya adalah cuma satu. Teman-teman harus bisa meyakinkan para penonton itu harus memencet subscriber teman-teman minimal di 2 menit pertama saat video sedang berlangsung. Itu biasanya terjadi subscriber yang masuk ke YT Studio itu mereka mencetnya di awal menit video sedang berputar sebelum 2 menit. Nah, disitulah letak kenapa subscribernya nggak bertambah. Letak subscribernya malah masuk ke YT Studio. Itulah kenapa kita bisa melihat di YT Studio perkembangan dari subscribernya itu berbeda antara di channel beranda teman-teman sama di YT Studio. Ya, sampai sini ngerti ya? Karena yang jelas untuk masuk ke YT Studio itu bukan berarti spam. Yang spam itu adalah subscriber yang hanya langsung pencet tanpa menonton. Dan yang jelas subscriber spam itu pasti bisa dipulihkan dengan cara teman-teman upload lagi video terbaru. Itu pasti akan muncul ke beranda teman-teman sekalian. Jadi nggak usah panik ya tentang subscriber ada notif tapi subscribernya kok nggak nambah di beranda, tapi bertambahnya adalah di YT Studio ya. Dan bagaimana yang tidak ada notifikasi tapi subscribernya bertambah? Nah, itu juga pasti akan jadi pertanyaan ya. Di YT Studio itu acuan kita untuk melihat data traffic dari pergerakan video kita ya. YT Studio itu adalah acuan kita. Nah, disitulah kenapa ketika tidak ada notif tapi subscribernya bertambah, itu di backup dari YT Studio. Nah, disitu ya teman-teman semua ngerti ya. Karena yang jelas YT Studio dan YouTube channel kalian itu adalah satu kaitan nih ya, terkait, jadi tidak bisa terpisah. Karena yang jelas jika semua terpisah itu tidak akan menjadi satu bagian. Karena yang jelas YouTube channelmu dan YT Studio itu adalah satu ikatan. Bukan berarti ketika subscribermu berkurang ataupun subscribermu bertambah itu tidak ada notifikasi atau pemberitahuan. Sebetulnya sudah ada, tapi teman-teman tidak menyadari bahwa di YT Studio itu akan menjadi backup penuh terhadap channel atau subscriber di beranda teman-teman. Nah, sampai di sini ngerti ya? Karena banyak banget yang salah paham, salah pengertian tentang kehilangan subscriber itu seperti apa. Karena yang jelas teman-teman bisa melihat di YT Studio maupun di channel beranda YouTube teman-teman sendiri itu pasti akan ada perbedaan. Entah itu lebih unggul YT Studio atau di channel teman-teman ataupun sebaliknya. Disitulah teman-teman harus bisa menganalisa kenapa bisa ada perbedaan di antara dua tersebut. Karena nantinya akan menjadi sebuah bantuan backup ya.
membackup atau mengcover, dalam bahasa kita tuh mengcover supaya tidak terlalu jauh nantinya untuk kehilangan subscriber, dan pastinya akan bertambah nanti digantikan dari backupan YT Studio itu sendiri. Nah, sampai di sini teman-teman ngerti ya? Karena yang jelas banyak banget rekan-rekan kita ini YouTuber baru, yang YouTuber pemula ini kebingungan. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Kenapa nggak bisa dibarengin? Kalau misalkan dibarengin, nantinya teman-teman akan lemes, capek, karena nggak ada backupannya. Sama halnya seperti kita bekerja. Ketika kita bekerja, pasti akan ada liburnya. Nah, libur ini pasti akan ada yang menggantikannya untuk membackup teman-teman yang lagi libur kerja. Makanya produksi harus tetap berjalan walaupun teman-teman tetap libur, karena diperlukannya adanya pembackup atau relievernya, penggantinya. Nah, disitulah teman-teman mengerti ya, kenapa memang sering ada terjadi perbedaan antara YT Studio dan YouTube channel teman-teman sendiri ya. Di sini jelas ya, oke? Jangan sampai teman-teman salah mengartikan lagi, karena yang jelas memang YT Studio dan YouTube channel teman-teman itu pasti akan ada perbedaan. Karena yang jelas itulah kembali kita adalah untuk membackup tujuannya ya. Jadi di sini teman-teman paham ya tugas dari YT Studio apa dan kenapa subscriber di YouTube channel bisa berkurang, bisa bertambah sendiri. Itu jawabannya. Jadi buat teman-teman semua yang memang masih kebingungan tentang YouTube sendiri ini gimana, silahkan kita bergabung di sini. Kita saling curhat, kita saling tanya-tanya, karena di sinilah tempat kita untuk bercurhat, bertanya-tanya, kita sharing ya. Nggak usah malu-malu sama teman-teman yang lain. Siapa tahu pertanyaan teman-teman bisa mewakili dari teman-teman yang lain pertanyaannya, dan jawabannya juga pasti bisa mewakili untuk halayak banyak yang masih tidak mengerti tentang subscriber bisa berkurang sendiri dan bisa bertambah sendiri. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pencet subscribe-nya, kasih like-nya, dan yang pasti isi komentarnya jika ingin bertanya. Salam YouTuber.